pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya, supaya pembelajaran kita bisa lebih bermanfaat. Oke, ayo silakan siapa yang berdoa? Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang datang paling awal tadi? Oh, kamu. Imam, ayo silakan Imam. Ayo. Doa mulai. Selesai anak-anaknya. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat dalam melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita akan menyanyikan terlebih dahulu yaitu salah satu lagu nasional. Nah, pada hari ini kita akan menyanyikan yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Pasti hafal semua ya? Baik, Ibu akan setel di sini di YouTube. Kemudian kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke. Ayo mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini? Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, yang pertama ada Alan, hadir ya. Azahra, Nurul, Rafael, Rahmawati, hadir ya. Rizky, Salna, Salwa, Imam, Fahri. Oke, hadir. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya Ibu tolong ketua kelas untuk mengambil buku di sana yang sudah dipersiapkan. Tolong untuk anak-anak semua kita harus literasi terlebih dahulu ya. Kita harus membaca. Kita budayakan budaya membaca agar kita lebih berpengetahuan ya anak-anak ya. Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk membaca 15 sampai 20 menit ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sekarang sudah 20 menit ya Ibu kasih waktu. Oke, baiklah anak-anak, sekarang sudah waktunya Ibu akan bertanya ya. Udah 20 menit kalian Ibu kasih waktu untuk membaca buku tersebut ya. Sekarang coba siapa yang mau menjawab? Apa yang tergambar pada sampul buku tersebut? Ayo siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Imam. Oh, bagus. Terus selanjutnya apa judul buku? Siapa yang mau jawab? Oke, jawab sama-sama ya Pak. Oke, bagus. Terus kira-kira buku ini menceritakan tentang apa sih? Oke, menceritakan. Oke, bagus. Nah, pernahkah kalian membaca buku seperti ini sebelumnya? Pernah ya? Oh, tidak pernah juga ada. Oke, bagus. Nah, anak-anak, kita harus tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya anak-anak ya. Berikutnya, hari ini kita akan belajar yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat, di mana di sini termuat yaitu ada bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan menyimpulkan isi teks tentang tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas
Siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya dengan benar. Kemudian dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang upaya pembangunan sosial budaya secara rinci. Kemudian dengan kegiatan membaca contoh pantun anak-anak, pantun muda dan pantun dewasa, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca. Nah, dengan kegiatan menulis pengertian pantun, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat secara tepat. Kemudian dengan mengamati gambar dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai bacaan. Nah, adapun materi-materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama muatan IPS. Di sini ada contoh-contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian ada muatan bahasa Indonesia, yaitu materinya kita akan bahas mengenai jenis-jenis pantun dan langkah-langkah dalam pembuatan pantun. Adapun untuk pembelajaran PPKN, yaitu kita di sini akan membahas mengenai tanggung jawab sebagai masyarakat. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjut ke pembelajaran ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau bertanya pada kalian. Apa kalian pernah mengerjakan tugas yang berkelompok? Pernah ya? Apa saja tugas yang kalian kerjakan berkelompok? Oh iya, bagus ya. Nah anak-anak, di sana ada, coba kalian perhatikan buku kalian masing-masing yang kalian pegang tersebut. Di situ ada percakapan antara Benny, Siti, dan kawan-kawannya tentang kegiatan mereka mengerjakan kelompok. Kemudian di sini Ibu mau bertanya pada kalian, apa sih tanggung jawab seseorang anggota kelompok dalam melaksanakan tugas? Ayo, siapa yang mau jawab? Siti? Bukan Siti ya, siapa itu? Fahri. Oke, Fahri. Oh bagus. Terus coba Cinta. Bagus juga ya. Coba kamu itu, siapa namanya, Indri? Oh ya, bagus. Jadi tugas tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, yaitu yang pertama, melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Itu tanggung jawab kalian dalam melaksanakan tugas berkelompok. Mengerjakan tugas dengan semangat, itu tanggung jawab kalian ya. Kemudian menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan oleh ibu atau bapak guru. Nah anak-anak, di sini ibu juga akan menjelaskan mengenai, kemudian ibu di sini akan menjelaskan selain tugas kita atau tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan dalam kelompok, maka di sini contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat, tanggung jawab kita itu yang pertama seperti apa? Siapa yang bisa? Baik, di sini tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yaitu bergotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kemudian menjaga keamanan dengan ronda malam. Nah, bisa kakak atau paman kalian atau bapak kalian untuk menjaga, untuk bergantian menjaga keamanan, yaitu ngeronda ya. Kemudian tanggung jawab untuk tidak membuang sampah di tempat yang sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah kemudian kita bisa bertanggung jawab untuk menolong tetangga yang membutuhkan bantuan dari tetangga lain, dari kita sebagai tetangganya. Oke? Kemudian menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Itu tanggung jawab kita terhadap warga masyarakat, sebagai warga masyarakat. Seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Coba kalian perhatikan di buku kalian masing-masing, di situ terdapat gambar
Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin sedang dalam satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok bersama. Apa yang mereka kerjakan di situ? Oke, mereka mengerjakan tugas kelompok membuat pantun. Nah, coba kalian lihat selanjutnya. Di situ ada hasil dari Edi dari kelompok Siti, Dayu, Beni, dan kawan-kawannya. Mereka membuat 3 jenis pantun. Yang pertama mereka buat yaitu pantun untuk pantun anak-anak. Yang kedua pantun anak muda. Dan yang ketiga untuk pantun orang tua, untuk pantun tua. Nah, siapa yang mau membacakan untuk ibu pantun yang telah dibuat oleh Beni dan anggota kelompoknya? Ayo, siapa yang mau baca pantun kanak-kanak dulu? Siapa? Imam? Oke, terus pantun anak muda siapa? Diva? Oke. Terus siapa? Pantun tua siapa yang mau baca? Oh, kamu? Aulia? Oke, bagus. Coba ibu mau dengar dari pantun kanak-kanak dulu ya. Silahkan dibaca. Bagus. Terus kemudian pantun anak muda. Coba Diva. Bagus. Kemudian pantun orang tua, pantun tua. Coba silakan dibaca, Aulia. Oke, setelah kalian baca pantun tersebut, coba kalian sebutkan ciri-ciri pantun tersebut dan coba identifikasi isi pantun tersebut dari ketiga pantun tersebut yang ada. Dari pantun anak-anak apa isinya, pantun anak muda apa isinya, dan pantun tua apa isinya. Silahkan kalian identifikasi apa saja isi dari pantun tersebut yang ada ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran ya. Ibu mau bertanya nih sebelum kita ke pembelajaran inti. Apakah kalian pernah mengerjakan tugas secara berkelompok? Ayo, siapa yang mau jawab? Pernah. Oh ya, pernah ya. Kemudian apa saja sih tugas kelompok yang pernah kalian kerjakan? Oh ya, banyak ya. Oke. Coba kalian perhatikan di buku tersebut ada gambar yaitu Beni, Siti, dan kawan-kawannya sedang melaksanakan kerja kelompok. Nah, di situ ada soal. Soalnya yaitu apa saja sih tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas? Ayo, kalian bisa menjawabnya ya. Ibu akan bertanya pada kalian, ayo siapa yang bisa menjawab? Apa saja sih tugas kita sebagai anggota kelompok? Apa saja sih tanggung jawab kita sebagai anggota kelompok dalam melaksanakan tugas berkelompok? Ayo, siapa yang bisa jawab? Baik, Fahri. Oke, bagus ya. Terus, Imam? Bagus. Terus, coba Aulia. Oke, bisa ya. Kemudian coba Yatun. Bagus. Nah, tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam melaksanakan tugas yaitu melakukan tugas sesuai dengan kewajiban kita dalam anggota kelompok. Kemudian mengerjakan tugas dengan semangat dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh ibu atau bapak guru, menyelesaikan tugas kelompok tersebut dan membantu teman yang kesulitan dalam melaksanakan tugas kelompok. Nah, anak-anak, selain tanggung jawab kita terhadap tugas dari anggota kelompok, di sini ibu mau bertanya, bagaimana sih, apa saja sih contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Kita yang sebagai warga masyarakat, ada yang tahu nggak? Oke, ayo siapa tunjuk angkat tangan? Oke, baik ya. Yang pertama tanggung jawab kita yaitu melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Itu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian dapat menjaga keamanan dengan ronda malam.
Nah, kalau ronda malam ini bisa dilakukan oleh bapak kalian, paman, atau kakak yang sudah dewasa. Kemudian kita bertanggung jawab dalam membuang sampah pada tempatnya dan menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis dengan semua orang. Itu tanggung jawab kita terhadap masyarakat sebagai warga masyarakat. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu sebuah tanggung jawab, kemudian coba perhatikan pada buku kalian masing-masing. Di situ ada terdapat hasil dari pantun yang Benny, Siti, dan kawan-kawannya buat. Di situ ada 3 macam pantun, 3 jenis pantun. Yang pertama ada pantun untuk kanak-kanak, yang kedua ada pantun untuk orang dewasa, dan yang ketiga ada pantun untuk orang tua. Nah, siapa yang mau membacakan untuk ibu dari ketiga pantun tersebut? 1 orang untuk pantun anak-anak, dan 1 orang untuk pantun anak muda, dan 1 orang lagi untuk pantun orang tua. Ayo, siapa acungkan tangan? Baik, silahkan. Diva untuk pantun kanak-kanak, dan Fadila untuk pantun anak muda, dan Erka untuk pantun orang tua ya. Oke, silahkan Diva. Bagus. Nah, coba pantun kemudian selanjutnya untuk pantun anak muda, silahkan Fadila. Oke, bagus. Dan coba silahkan untuk Elka untuk pantun orang tuanya. Orang tua itu pantun tua maksudnya ya. Oke, pantun tua silahkan. Oke, bagus. Di sini ibu mau menjelaskan bahwa semua pantun dibuat dengan 4 baris. Berikutnya isi pantun. Isi pantun tersebut yaitu yang pertama ada untuk kanak-kanak, yang kedua ada untuk anak muda, dan yang ketiga ada untuk orang tua. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan mengenai ketiga pantun tersebut. Yang pertama, jenis pantun untuk kanak-kanak yaitu pantun yang berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, kemudian untuk pantun muda yaitu pantun yang berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Nah, kemudian ada pantun tua. Pantun tua yaitu pantun yang biasanya berisi tentang nasihat dari orang tua kita kepada anaknya. Kemudian nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Nah, anak-anak, pantun merupakan cara yang tepat dalam menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat bagi kita per individu maupun berkelompok. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kemudian kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya kita, warisan masyarakat Indonesia, budaya masyarakat Indonesia. Yang inilah harus dipertahankan dan ditingkatkan. Coba perhatikan di sana di buku kalian masing-masing, di situ ada warga yang sedang bergotong royong. Coba lihat di situ. Nah, budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan anak-anak. Karena hal ini menilai tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Coba siapa yang bisa? Baik ya, biar ibu yang menjelaskan ya. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan bekerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Nah, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Kemudian, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, bukan keterpecah belahan, oke? Nah, di sini menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, seperti yang ibu bilang tadi ya. Misalnya anak-anak ya, di lingkungan tempat tinggal kalian sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Nah, apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemudian, jika terjadi pencurian, hal yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat adalah memastikan jendela dan pintu terkunci saat ditinggal pergi.
waspada terhadap orang yang tidak dikenal di sekitar rumah, kemudian melapor kepada polisi jika terjadi pencurian. Ada beberapa petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal. Siapa yang tahu? Oke, yang pertama ada petugas ronda. Petugas ronda merupakan orang yang diberi tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sesuai dengan gilirannya. Seperti yang gue bilang tadi ya. Kemudian ada satpam. Nah, satpam bertugas menjaga keamanan perumahan sesuai dengan pekerjaan yang dia pilih. Dan selanjutnya ada yaitu polisi. Polisi juga bertugas dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Coba kalian perhatikan pada buku kalian masing-masing, di situ ada percakapan antara Siti dan teman-temannya yang telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang memberhentikan Siti dan teman-temannya. Nah, kedua orang tersebut berhenti di pinggir jalan. Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Lalu bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Coba kalian jawab itu terlebih dahulu ya pada buku kalian masing-masing. Ibu akan memberikan waktu, kemudian nanti ibu akan menjelaskan ya. Silakan anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan tugas yang ibu berikan tadi, di sini ibu akan menjelaskan mengenai sikap Siti dan teman-temannya terhadap orang yang menanyakan alamat tadi ya anak-anak ya. Karena Siti di sini dan teman-temannya adalah warga yang baik dan bertanggung jawab, maka mereka menjawab dengan ramah dan menunjukkan, dan kemudian mereka menunjukkan letak rumah Pak RW tersebut. Nah, apabila yang bertanya belum paham, maka Siti dan teman-temannya dapat mengantarkan orang tersebut menuju ke rumah Pak RW. Nah, anak-anak, kita perlu meniru sikap Siti dan teman-temannya ini ya. Karena mereka telah bertanggung jawab dan berbuat baik terhadap orang yang bertanya, walaupun mereka tidak mengenalnya. Jika setiap orang yang meminta pertolongan, kita wajib untuk membantunya. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian memahami semua materi yang telah kita pelajarkan hari ini, kemudian ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Di sini ada lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok maupun per individu. Nah, di sini sudah dilengkapi petunjuk cara penggunaannya. Silakan Elo untuk membaginya Elo. Semuanya. Oke, bagus ya, baik. Silakan kalian mengerjakan lembar kerja tersebut dengan baik. Baca dengan seksama ya anak-anak ya. Ibu akan beri waktu kalian untuk mengerjakannya. Baiklah anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja tersebut, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian coba kalian simpulkan apa saja pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Ayo sama-sama kita simpulkan ya. Baik, coba kamu Elka coba simpulkan. Bagus. Kita sebagai warga masyarakat yang baik, manfaat pantun. Oke, bagus semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, siapa yang memimpin? Ayo, siapa yang mau? Imam? Ayo silakan. Berdoa mulai. Oke, selesai anak-anak ya. Anak-anak, walaupun pembelajaran kita sudah berakhir, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kembali anak-anak ya, agar kita selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak ya. Ayo nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
anak-anak, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.